Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode kali ini di Suara FKIP UHAMKA, Suara Pendidikan Berkemajuan, telah hadir seorang tokoh dan sosok yang menginspirasi kita semua. Mas apa Bapak ini kita panggil? Saja Pak. Mas Ferdiansah MIT, founder dan CEO dari Kamu Robot ya. Iya. Alhamdulillah telah hadir dan hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang, berdiskusi terkait dengan kampung robot. Nah, ini sebuah fenomena yang menarik dan unik ini. Ya, ada sebuah kampung yang isinya robot. Apakah iya kampungnya Mas Firdiansah ini isinya robot, semuanya ada robot? Ini menarik kita diskusikan. Tapi untuk itu, sedikit saya ingin menjelaskan bahwa pendidikan hari ini memang dituntut untuk lebih mengedepankan sains dan teknologi, atau istilah sekarang yang lagi ngetren adalah STEM. Sains, teknologi, engineering, matematik, art dan matematik ya. Dan hari ini tentu saja sebuah penghormatan bagi kita FKIP UHAMKA menghadirkan seorang tokoh founder Kampung Robot. Nah, Mas Firdiansah, sebenarnya Kampung Robot ini awal mulanya ide gagasan membuat Kampung Robot ini seperti apa? Apakah sesuatu yang memang dicita-citakan akan Indonesia nanti akan menjadi bagian dari teknologi robotik ini ya yang akan kita kembangkan, atau bagaimana? Baik Bapak, jadi terima kasih. Jadi ide Kampung Robot ini berasal dari keprihatinan kami sebagai masyarakat Indonesia, di mana adik-adik ini kekurangan tempat untuk mengakses, di mana mereka belajar tentang teknologi. Ya, kami memulai kegiatan robot ini tahun 2008 dengan melihat keprihatinan di mana robot hanya identik dengan pembelajaran untuk anak-anak sekolah-sekolah menengah ataupun sekolah internasional. Sementara ya kan kita memiliki bonus demografi, memiliki generasi-generasi muda yang sangat banyak dan sangat tumbuh. Nah, mereka sangat saat ini kekurangan di mana saya harus belajar tentang teknologi. Gitu kan. Terus yang kedua, kalau belajar pasti kosnya tinggi, biaya tinggi. Keprihatinan itu membuat kami membangun sebuah komunitas dan kemudian menjadikan komunitas menjadi base camp. Karena tempat kami ada di kampung gitu kan, biar lebih merasa lebih nyaman berada di tengah perkampungan yang sejuk, lebih terkesan tanda petik tidak pada level tertentu gitu kan. Ya, dulu kami menyebut namanya workshop race robotik gitu, tapi banyak sekolah-sekolah datang ke kami, tempatnya karena di kampung harus masuk jalan kampung ya. Sudah, akhirnya mereka menjadi ya sudah Kampung Robot saja. Akhirnya ini menjadi sebuah nama Kampung Robot. Oh, jadi memang karena lokasinya berada di perkampungan, ya kan? Ide gagasannya global ini, tetapi posisi dan lokasinya ada di dalam perkampungan, maka disebut Kampung Robot, sebuah komunitas yang tentu saja sangat maju ya, bahwa memfasilitasi untuk generasi muda untuk belajar bagaimana cara membuat robot, merakit. Nah, apa saja program-program di Kampung Robot mungkin kami bisa mengetahuinya? Ya, baik, sebenarnya basically Pak ya, robot itu adalah pembelajaran multidisiplin ilmu. Oh iya. Iya kan? Jadi ya sesuai lah, kalau di kita ada K13 dan segala macam itu adalah inline semua. Jadi pembelajaran dengan 3 mayor utama, base utama adalah yang pertama adalah tentang basic dari mechanical. Ya, bagaimana kita bikin construction building, mekaniknya. Jadi kalau di universitas mungkin technical semacam teknik mesin lah ya, metalurgi atau apa. Yang kedua, belajar tentang elektronik gitu kan. Apa device elektronik, apa itu sensor, apa itu bagian-bagian komponen elektronik di dalamnya gitu kan. Yang terakhir ini berada tentang pemrograman atau coding. Ya, jadi 3 ilmu ini menjadi program yang disebut namanya mekantronika. Ya kan? Jadi engineering, elektronik, dan coding. Oke. 3 itu dikombin menjadi ya ilmu robotik. Jadi ilmu robotik ya. Jadi di dalam robot itu pasti ada tiga elemen itu ya. Betul. Ada buildingnya, sama kayak manusia. Manusia punya
bentuk badan ya tulang ya itu di robot namanya sesesis gitu kan. Terus kemudian di robot ada ada otak yang diprogram, nama di Indonesia namanya otak Syaraf-syaraf ya ya. sarafnya namanya controller gitu kan. Controller, Terus ya. ada lagi ya softwarenya ya sama, kita pun juga sama. Jadi itu adalah similarnya gitu. Oke, dan untuk belajar robotik ini apakah harus anak-anak yang sudah advance dalam hal matematik atau fisika atau elektronik, atau mungkin secara basically bisa semua siswa, semua anak, semua mahasiswa bisa belajar? Ya, kalau kami memang lebih menekankan kepada robot edukasi ya. Robot edukasi ya. Platform robot di mana anak-anak justru kita kenalkan dengan dunia teknologi. Ya, ya, Gitu ya, kan. ya. Bangsa-bangsa yang maju di seluruh dunia semua dimulai dari kemampuan dia, inovasi dia di bidang teknologi. Eropa maju karena inovasi di bidang teknologi. Betul, betul. Ya kan Jepang karena inovasi teknologi. Ya Korea dan Cina pun juga bergerak karena inovasi teknologi. Jadi pelajaran tentang inovasi ini yang kita mau ajarkan dan ini yang kami rasakan kurang ditekankan di dunia pendidikan di Indonesia. Kemampuan dia memahami multidisiplin ilmu, kemampuan dia kolaboratif dan sebagainya. Ini yang sebenarnya kita mau ajarkan. Jadi bagaimana mengajarkan anak-anak yang tanda petik belum tahu atau mungkin guru-guru yang tidak punya basic. Nah, itu adalah platform dengan robot edukasi itu. Makanya kami fokus belajarnya di mana? Di anak TK, SD, SMP, dan mungkin SMA. Karena memang fokus kami ingin mengenalkan bahwa ke depan ini loh yang menjadi challenge. Betul. Ke depan kalian harus bisa siap menghadapi perubahan zaman dengan mengantisipasi sejak dini. Betul. Wah, menarik sekali tuh Pak Firdiansyah. Robotik edukasi. Nah, selama ini kita kenal Amerika, mungkin Cina dengan robot-robot yang mereka buat, ya kan. Ternyata Indonesia juga sudah memiliki itu. Mungkin kalau dalam industri otomotif ya, untuk membuat sebuah mobil semua sudah menggunakan robot ya. Betul Pak. Kenapa di Indonesia sekarang nggak bisa bikin mobil karena ya tidak ada teknologi manufaktur di bidang robotik yang sudah Betul. Padahal kita bisa mempelajarinya ya. Betul Pak. Karena itu di kami di Indonesia kita ada gap di mana pembelajaran seperti inovasi, kreativitas, teknologi ini tidak menjadikan porsi utama di pendidikan yang ada di anak-anak kita. Betul. Di negara Korea yang pernah saya lihat, Cina yang saya lihat, mereka sudah dari TK sih dikenalkan dengan teknologi. Gitu. Betul, dari mulai usia dini ya, dikenalkan teknologi. Di Indonesia kan banyak penggunaan teknologi justru di usia SMK, SMA, malah di negara justru dibalik gitu Pak. Jadi anak kecil kita buat bagaimana mereka happy dengan teknologi, senang dengan teknologi gitu. Ketika senang itu sudah menjadi sesuatu yang solid, mereka akan mencari gitu. Punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap jadi selama ini kalau kita lihat anak-anak suka main game ya. Kalau dengan HP-nya bisa seharian main game. Padahal itu juga teknologi kan. Betul. Tapi memang tidak produktif gitu ya. Betul. Itu perlu peran orang tua, guru, sekolah, PTK bahkan untuk mengembangkan teknologi itu sebenarnya menggembirakan, ya kan, menggembirakan gitu. Nah, terkait dengan program-program di Kampung Robot ini, terkait dengan robotik edukasi tadi, apa saja yang sudah dilakukan Kampung Robot dalam untuk mensosialisasikan robotik edukatif? Yang pertama kami punya program yang paling awal kami adalah program ekstrakurikuler di sekolah. Jadi kami mengisi program after school program di sekolah. Saat ini hampir ada 200 sekolah yang sudah kami isi. Ya, jadi kami ada hampir 100 trainer yang kami mengisi program itu manual di sekolah. Untuk sekolah-sekolah yang di Jabodetabek. Program yang kedua, kami ada program namanya Training of Trainer. Training of Trainer. Ya, jadi kami bisa alhamdulillah selama COVID itu justru berkah buat kami. Waktu COVID itu kami kehilangan sekolah karena kalau sekolah itu tidak boleh ada kegiatan pembelajaran. Justru ketika COVID itu justru kami banyak melakukan pembelajaran blender gitu antara online dan offline, dan alhamdulillah kami di seluruh Indonesia sekarang ada lebih dari 200 sekolah yang kami bina dan robotnya secara mandiri dengan kami. Dengan metode maupun bootcamp offline atau kebanyakan lewat Zoom, dan itu berhasil dengan bagus. Jadi kami latih guru-guru dan anak-anak tertentu yang punya passion di sekolah, kita latih 3 hari,
kita kasih silabusnya, kita kasih RPP-nya, kemudian kita kontrak prestasi dengan sekolah. Selama 6 bulan kami coaching mereka, gitu kan sampai dia mandiri, dan selama coaching itu kami challenge mereka untuk ikut-ikut lomba internasional. Kalau mereka nggak ada prestasi, berarti ada yang salah. Itu yang kita observasi. Kalau kesalahan dari kami, maka kami dipenalti sekolah dan bentuk pemberian pelatihan sampai ada prestasi. Luar biasa. Tujuannya memotivasi sekolah bahwa siapapun sekolah dimanapun di Indonesia kalau mau belajar dengan tekun, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada anak-anak yang bodoh, tidak ada sekolah yang hebat, yang adanya guru yang belum menemukan pelatih-pelatih yang mau belajar dengan sungguh-sungguh dan komunitas yang mendukung. Makanya kami komunitas memang ingin mensupervisi, membantu mereka bagaimana mereka bisa mandiri mengembangkan ini. Oke, ini sangat selaras dengan kebijakan pemerintah ya, bahwa bagaimana supaya sains teknologi ini meresap mulai dari bawah, dari kelas-kelas rendah, mulai dari bahkan dari TK, SD, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Nah, memang kadang-kadang kendalanya adalah mereka belajar tapi tidak memahami apa yang dia pelajari. Kalau ini jelas konkret gitu, ada target jelas gitu. Belajar matematik, belajar untuk apa matematik digunakan dalam kehidupan aplikasinya. Belajar fisika, apa penerapan fisika dalam kehidupan sehari. Biologi juga gitu, kimia juga gitu, bahkan elektronik seperti itu. Dan wujudnya jelas kalau ini adalah sebuah mekanisme robotik ya yang hadir di situ. Dan ini membuat anak-anak bergembira. Jadi belajar sains tapi dengan kegembiraan gitu ya. Dan itu sangat menarik ya untuk dikembangkan. Kami juga di FKIP UHAMKA memang sedang mengembangkan sebuah konsep Center of Excellence, Mas, gitu. Jadi ada 12 program studi ini akan mengembangkan Center of Excellence. Nah, mungkin salah satunya adalah tidak hanya jadi kita ini ada rumpun MIPA, matematik, fisika, biologi gitu kan. Mungkin kita bisa bekerja sama nanti, bahkan rumpun ilmu sosial juga kalau memang mahasiswanya berminat untuk ikut dalam mempelajari dan memahami mekanisme robot ini, bukan tidak mungkin ya. Seperti misalnya pengembangan coding ya, belajar coding bagaimana ya kan, dan tentu saja ini menarik. Nah, kira-kira menurut Pak Firdiansyah peluang kita bekerja sama itu bagaimana? Ya, baik Pak. Menurut saya memang opportunity itu sangat tinggi Pak ya. Jadi saya hampir setiap tahun ke Korea gitu ya. Hampir setiap 6 bulan sekali saya datang ke Cina gitu. Kadang saya juga malu gitu. Artinya betapa di kampus-kampus di negara yang selevel Korea mereka sangat sangat interconnect gitu Pak ya, dengan dunia bisnis, dunia industri gitu kan, supaya apa? Supaya nanti menghasilkan lulusan yang berkualitas ya. Jadi artinya apa? Bahwasanya kita punya potensi untuk berkolaborasi yang sangat besar. Kami nggak mungkin bisa bekerja sendiri Pak. Ya. Jadi bangsa-bangsa yang besar kenapa dia bikin industri? Karena mereka membangun ekosistem Pak. Betul. Ekosistem ini yang belum terjadi di Indonesia. Kampus belajar dengan stylenya mereka, industri dengan gayanya mereka, sehingga tidak ada sinergi. Padahal kekuatan kita justru di sinergi. Link and match antara kampus dengan dunia industri ya. Termasuk tagline pemerintahan saat ini adalah kemandirian ini. Ini justru malah kami sangat ingin gitu. Bagaimana kita membangun industri robotik di dalam negeri misalnya. Wah, luar biasa cita-cita itu Mas. Kita ada kampusnya, ada marketnya. Sebenarnya berani nggak kita memulai untuk itu? Dan menurut saya sih ini ceruk yang luar biasa gitu kan. Apalagi ini FKIP sebagai tanda petik produsen guru. Guru-guru ini tidak boleh guru-guru yang tanda petik jadul yang zaman era dulu. Sekarang udah zamannya era teknologi. Tidak ada guru yang nggak pegang laptop, nggak ada guru yang nggak pegang handphone. Jadi artinya ini menjadi sebuah relevansi yang sangat bagus. Gitu. Makanya kami datang ke sini, kami ingin menyampaikan, ayo kita kolaborasi di banyak hal, ayo kita bikin sekolah-sekolah di Indonesia ini berkemajuan gitu kan. Betul. Ya kan kami punya visi namanya visi kami adalah Indonesia Emas 2030. Kami ingin membangun industri di tahun 2030 dan menginspirasi 2030 sekolah Pak.
2000. Ya, saat ini baru hampir 1.000. Ini dalam waktu 2 tahun ini kita ada percepatan dan tidak mungkin kita menggunakan gaya-gaya cara-cara yang lama. Makanya kami ingin berkolaborasi dengan banyak kampus. Kita pelatih mereka bidang teknopreneurship di bidang robotik. Kampus itu jadiin sebagai teaching factory-nya, jadikan ini sebagai pusat teknopreneurship-nya juga mahasiswa, biar mereka langsung nih hands on langsung gitu kan dengan kami dan bisa ya meleverage gitu kan apa yang sudah kami lakukan ini. Menarik sekali nih. Jadi insya Allah kita bisa bekerja sama dengan Kampung Robot dan mengimplementasikan ide gagasan bagaimana supaya teknologi ini berbasis digital, berbasis robotik ini kita tumbuh kembangkan untuk mempersiapkan guru-guru masa depan, guru-guru yang mengerti bagaimana teknologi robotik ini sebuah keniscayaan. Dan itu harus diajarkan mulai dini kepada guru-guru, nanti guru-guru mengajarkan kepada murid-muridnya, ya kan, sehingga tidak gagap lagi menghadapi bonus demografi 2045 nanti kalau misalnya lulusan-lulusan kita tidak mengetahui dan memahami teknologi akan tersingkir. Betul, Pak. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang punah gitu ya. Hanya orang-orang yang memiliki keahlian itu yang survive. Satu lagi nih Pak Firdiansyah, rencananya akan kita bikin Jakarta AI Robotic Festival 2024. Ini sebuah hal yang menarik. Gimana kita kembangkan, rencanakan ini terkait dengan Jakarta AI Robotic Festival. Insya Allah kita bisa bekerja sama. Baik, jadi kami punya asosiasi namanya Year Award yang pusatnya ada di Silicon Valley yang ada di Korea. Jadi kami punya campaign namanya Award STEM Move ya. Jadi kami ingin masing-masing negara kami mengkampanyekan ini pentingnya pembelajaran STEM robotik ini. Dan ini adalah all for the semua sekolah gitu kan. Tidak hanya kelas-kelas tertentu aja gitu kan. Dan saya yakin ini UMK sebagai suatu institusi pendidikan dan juga punya fakultas di bidang pendidikan tentu ini sangat cocok gitu kan. Kami mengharapkan mulai kita kenalkan ini. Ya, jadi di festival ini apa yang ada di situ nanti kita ada sesi buat sesi STEM buat leadership gitu kan. Bagaimana pengaruh AI untuk education dan relevansinya ke depan. Ini sebenarnya cocok buat untuk kepala sekolah yang mungkin ingin tahu gitu bagaimana challenge ke depan ini dengan adanya teknologi yang sangat berubah dengan cepat. Gitu kan. Yang kedua, misalnya kami mengusulkan misalkan ada program praktisi mengajar, gitu kan. Ya ini juga dengan program MBKM, kami ingin share dengan mungkin mahasiswa apa topik-topik aktual yang masih menjadi penting gitu kan. Apa itu IoT, apa itu tentang big data dan segala macam. Nah, kami bikin sharing di situ sehingga mahasiswa juga punya motivasi dan punya outlook yang luar biasa gitu. Dan yang ketiga ya kami mengusulkan nanti ada workshop gitu kan. Kita tidak mau hanya berada di kancah wacana gitu kan, tapi kami ingin kita undang dengan UMK, dengan stakeholder yang ada, ayo kita undang sekolah-sekolah untuk belajar bareng di UMK, kita belajar coding, bahkan nanti kita ada di sesi endingnya kita ada fun competition di UMK. Wow, luar biasa nih Pak Firdiansyah. Mudah-mudahan saja kita bisa wujudkan Jakarta AI Robotic Festival di 2024 ini. Pak Dekan mungkin akan support ya kan, dan mungkin Pak Rektor juga akan support untuk Jakarta AI Robotic Festival ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Terima kasih Pak Firdiansyah. Sama-sama Bapak. Dalam sesi podcast di Suara FKIP UHAMK, Suara Pendidikan Berkemajuan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.